Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan hadir dan kita ada dalam bagian acara kita ngobrol santai Alkitab ya. Kita akan belajar pada kesempatan ini tentang Kitab Yoel. Jadi ngobras Kitab Yoel. Sekalipun Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya tidak sendiri sebab saya ditemani oleh narasumber yang selalu setia menemani kita di acara ngobras ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Girnaida Pakpahan. Thank you Ibu sudah menyempatkan hadir ya. Sama-sama. Oke saudara, sebelum kita belajar kitab Yoel, baiklah saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan belajar bersama baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar. Saya percaya kita pasti mendapatkan banyak berkat lewat pembelajaran yang ada ya. Mungkin kita suka bingung kalau baca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Tetapi saya berdoa, berharap lewat ngobras ini saudara makin dibukakan. Nanti setelah menyaksikan acara ini, saudara kalau membaca kitab Yoel pasti saudara lebih paham, saudara punya perspektif yang jauh lebih lengkap. Baik, tanpa panjang lebar saya ingin bertanya kepada Ibu Girnaida. Bu, mungkin apa dulu nih sebagai pendahuluan tentang apa sih Bu kitab Yoel ini, yang sebenarnya kitab ini kan relatif cukup singkat ya Bu ya. Hanya 3 pasal ya. Jadi kitab ini tentang apa, menariknya di mana, apa yang bisa kita belajar Bu? Thank you Bu. Oke, baik. Kitab Yoel ini memang pendek ya. Jadi dituliskan oleh Nabi sendiri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Betuel gitu ya. Jadi kadang-kadang Nabi itu tidak panjang lebar berbicara tentang dirinya, tetapi apa yang mau disampaikan. Jadi kitab ini menarik karena dia memperkenalkan sebuah situasi yang sangat krusial, yaitu terjadinya bala kelaparan yang sangat serius karena ada hama ya, hama belalang yang menghabisi tumbuh-tumbuhan sehingga menyebabkan kekurangan pangan. Nah ini seringkali kalau ada tulah belalang itu dikaitkan dengan hal-hal yang merupakan hukuman Tuhan. Nah ini kan adalah sebuah bencana. Maka kalau ada bencana nasional ya yang seperti ini, maka biasanya ada ratapan. Nah ratapan ini adalah ekspresi satu kegagalan mereka di hadapan Tuhan, tetapi juga akibat sebuah situasi yang tidak mendukung, tidak enak. Jadi ratapan ini adalah satu metode, satu cara mereka untuk menyatakan pertobatan sebetulnya ya. Kenapa ini terjadi? Nah, di dalam kitab Yoel itu ada hal yang menarik khususnya bagi kalangan Pentakosta, yaitu sebuah fenomena baru ketika orang-orang muda diurapi oleh Roh Tuhan. Jadi pola nubuat berubah, pola visi berubah, dan kemudian pola pelayanan ada perubahan. Tetapi memang di dalam Yoel ini ada menyebut fenomena alam juga. Misalnya matahari menjadi merah begitu ya. Ada gumpalan asap. Jadi dia menggunakan kosmos sebagai bagian yang ikut berpartisipasi untuk menggambarkan hari Tuhan. Jadi hari Tuhan dia gambarkan sebagai ada sebuah pembaharuan yang sangat luar biasa. Tetapi hari Tuhan itu juga adalah sebuah hukuman. Jadi dia memanggil supaya semua orang masuk di dalam pertobatan. Jadi dia singkat menyampaikannya. Nah tetapi di sisi yang lain hukuman ini didekatkan dengan kasih karunia Tuhan, bahwa akan selalu ada solusi, ada janji untuk berkat Tuhan dinyatakan. Nah ini memang formula dari Nabi ya. Jadi menyampaikan nubuatnya. Kalau nubuatnya ini hukuman, yang diharapkan pertobatan. Kalau sudah terhukum, selalu akan ada jalan keluar untuk menyampaikan adanya jalan keselamatan. Nah itu yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini. Jadi kelihatannya Nabi ini memang Yoelnya Tuhan Allah gitu kurang lebih ya.
Ada kata L-nya nih. L. Iya. Jadi Dan dia yo juga itu anak kan Petuel kan? ya Petuel ya. Iya. Jadi LL ini kaitannya dengan Allah. Iya. Yo itu kemudian dengan Yahweh ya. Iya. Jadi Tuhan adalah Allah. Jadi dari namanya sendiri ini menarik. Jadi makanya orang-orang selalu menghubungkan Yoel ini apakah dia betul-betul hanya seorang nabi, tetapi banyak orang yang menghubungkan dia sebetulnya dari keimaman juga. Nah, mengapa demikian? Karena dia menyorot juga mengenai peribadatan di Yerusalem. Jadi kalau demikian ada kemungkinan selain dia seorang adalah nabi Tuhan, tetapi dia memiliki keimaman atau paling tidak dia berpartisipasi di dalam pelayanan peribadatan. Karena dia mencatat atau dia menyampaikan tentang apa-apa yang berhubungan dengan keimaman. Jadi bukan hanya kenabian. Nah, Bu, apakah ada catatan kitab Yoel ini di zaman apa, untuk siapa? Nah, ini memang agak menarik ya kitab Yoel karena penahunannya ini juga memang agak polemik sedikit. Jadi sebagian ahli mengatakan Nabi Yoel ini dekat dengan fenomena pada abad yang ke-9, 8 sebelum Masehi. Seperti Amos, Hosea, Yesaya dengan Mika. Karena ada kondisi sosial hampir serupa yang disampaikan. Tetapi ketika kita lihat di bagian pasal yang ketiga, orang selalu merujuk, berarti ini tanda-tanda yang sudah memperlihatkan kondisi di pembuangan. Jadi memang ada dua tradisi yang mengatakan ini jauh ke abad yang ke-8 sebelum Masehi atau sebelumnya, atau ketika dia mempercakapkan mengenai bait suci justru ketika mereka sudah ada di dalam pembuangan di Babylon. Nah, jadi ada dua di dalam penanggalan karena karakteristiknya dia agak berbeda. Nah, tapi memang tradisi gereja zaman dahulu selalu merujuk ini ke yang lebih tua, ke abad yang ke-8 awal atau 9 akhir. Nah, karena gempa bumi yang besar itu terjadi tidak jauh setelah Amos, setelah Amos bernubuat. Jadi 2 tahun setelah Amos bernubuat itu ada gempa bumi yang sangat besar yang menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan yang terjadi yang ada di Israel. Jadi fenomena ini memperlihatkan bahwa walaupun ada ketegangan ya, kadang-kadang ada mengatakan ini bab 3 ini bagian awal ini semacam sisipan, sehingga di redaktur akhir menambahkan posisi itu. Jadi orang lebih senang untuk mengatakan bahwa ini terjadi kalau setelah pembuangan kan urusannya eskatologi selalu ya, hal-hal yang akan terjadi di kemudian. Tapi peristiwa-peristiwa fenomena yang disampaikan oleh Yoel ini lebih dekat kepada abad yang ke-8 sebelum Masehi. Oke. Nah, ini kalau kita lihat kitab Yoel ya, Bu, ini ada beberapa hal yang menarik. Pasti semua tahu yang paling terkenal dari kitab Yoel adalah nubuatan yang dikutip oleh Petrus. Ya, betul. Pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, ya. Pertanyaan yang pertama nih, Bu ya. Menurut kacamata Ibu, apakah nubuatan itu spesifik untuk di zaman Petrus atau ini satu hal yang bisa berulang? Oke, jadi yang pertama kalau kita menyelidiki di dalam Perjanjian Lama, memang fenomena yang disampaikan oleh Amos ini kan terjadi hanya pada individu-individu. Artinya orang yang diurapi oleh Tuhan itu hanyalah kepada misalnya raja, atau dia imam, atau nabi, atau orang yang sangat spesifik. Tapi kalau yang dia sampaikan, aku akan mencurahkan Rohku kepada semua manusia. Nah, ini kan di dalam zaman Perjanjian Lama itu tidak ada ya, atau masih belum terjadi. Misalnya anakmu laki-laki perempuan bernubuat. Nah, ini tidak mungkin di dalam Perjanjian Lama anak-anak tidak ada yang bernubuat. Apalagi dia menggandeng nama perempuan. Ya kan, walaupun ada nabi ya, tapi terbatas kan. Misalnya Miriam Hulda begitu. Tapi nubuat untuk perempuan, kenabian perempuan sangat terbatas di dalam
di dalam perjanjian lama. Orang yang tua itu akan mendapat mimpi. Orang yang teruna mendapat penglihatan. Nah, ini kenapa selalu dirujuk pada Petrus dan Pentakosta. Karena kalau kita lihat memang ketika Petrus berkhotbah di Yerusalem, maka fenomena itu menjadi hal yang sangat umum. Jadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan mereka bernubuat. Nah, mereka yang memperoleh penglihatan. Jadi batasan-batasan jabatan-jabatan itu menjadi meluntur. Nah, kemudian juga gender meluntur juga. Status sosial meluntur juga. Jadi ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, Roh Kudus memang mengurapi setiap orang percaya yang mau membuka hati. Itulah landasan kenapa para teolog mengatakan bahwa nubuat dari Nabi Yoel ini betul-betul digenapi Petrus dan seterusnya. Artinya di dalam perayaan Pentakosta Yerusalem dan seterusnya. Apakah hal ini akan berulang? Tentu saja zamannya rasul-rasul kan sudah selesai. Sekarang gereja juga menikmati apa yang disampaikan oleh Yoel ini. Karena di gereja-gereja sekarang kan ada banyak fenomena di mana anak-anak itu bisa bernubuat, bisa dipakai oleh Tuhan. Youth bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan hanya golongan umur tertentu. Jadi gereja di mana Roh Kudus itu berkarya, maka pengurapan itu bisa diterima oleh siapapun. Dan dia boleh menyampaikan kebenaran firman Allah seperti yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi nubuat tidak lagi batasan tertentu dan kemudian mimpi. Ada mimpi individu ya, ada seperti mimpi yang memiliki makna yang lebih luas ya kepada umat, kepada jemaat dan seterusnya. Jadi memang orang selalu menarik, oh ini adalah kegenapan dari nubuat dari Nabi. Jadi kita lihat siklus itu menjadi bisa terjadi. Contohnya di kalangan Pentakostal itu sangat dominan untuk melihat kembali, misalnya dulu di Azusa Street, ya kan, ketika terjadi fenomena di Azusa Street, Parham dan teman-temannya juga dengan Shemur, ini kan memperlihatkan bahwa yang oleh tradisi gereja hanya white and black begitu. Nah itu justru ketika ada kegerakan dari Roh Allah, maka segmen-segmen rasis itu menjadi semakin blended begitu ya, menjadi semakin tipis. Juga batas-batasan antara laki-laki dengan perempuan, juga persoalan sosial, ekonomi, politik, nah itu menjadi berubah. Nah jadi orang mengatakan ada nggak kemungkinan kegerakan ini berulang? Jadi memang kalau kita lihat di dalam sejarah, mungkin di abad yang ke-20, 21 ini kan adalah kita melihat fenomena kegerakan Tuhan bekerja melalui gereja itu juga sangat liquid ya, sangat dinamis. Nah gereja-gereja kita dulu misalnya bahwa untuk pelayanan kerahiman, keimaman itu hanya grup tertentu gitu ya. Tetapi sekarang terbuka untuk awam misalnya. Sekalipun ada gereja tertentu yang masih mempertahankan batasan-batasan pelayanan gitu ya. Tapi kan bagi gereja tertentu sangat terbuka. Orang awam pun boleh melayani istilahnya kan. Nah Bu, saya ingin pertajam nih Bu ya. Kalau kita melihat peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua itu adalah penggenapan apa yang Yoel katakan. Saya rasa kita tidak bisa menggugat itu ya, karena Alkitab jelas mencatat demikian. Ya, Petrus mengutip. Nah, tetapi yang lebih menjadi pertanyaan adalah khususnya kita yang di kalangan Pentakosta karismatik yang mempercayai karunia, nubuat, bahasa roh dan sejenisnya. Ketika itu terjadi seringkali orang merujuk kembali pada kitab Yoel. Nah, jadi pertanyaannya, apakah hal itu sah-sah saja atau sebenarnya kita tidak boleh merujuk kembali ke sana? Oke. Jadi kalau kita lihat ada beberapa fenomena yang ada di dalam Alkitab ya. Kalau ini kan mengenai bagaimana Tuhan berkarya di dalam rohnya. Tapi kalau kita lihat ya,
di dalam perjanjian lama kan ada model, contohnya Israel keluar dari Mesir. Itu dianggap sebagai bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Israel daripada perbudakan. Tetapi gereja dengan cara yang berbeda juga menganggap bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah kelepasan daripada perbudakan. Jadi ada pengulangan, entah itu fenomena gambaran di dalam perjanjian lama, lalu kita lihat di dalam perjanjian baru sebagai kegenapannya. Apakah kita boleh merujuk kepada kitab Yoel? Menurut saya sah-sah saja, Alkitabnya sama. Bahkan di dalam kitab Yesaya, khususnya mengenai roh ya, roh itu tampil dengan banyak sebutan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh keadilan, roh. Nah, jadi artinya pada zaman perjanjian lama para nabi-nabi juga kan diurapi oleh roh yang sama dengan tujuan tertentu. Tapi ketika Nabi Yoel mengulangnya, kan kita hanya mengatakan karena ada anak-anak, teruna, orang-orang muda begitu ya. Nah, tetapi kita juga mesti melihat kesinambungan dan kesatuan. Saya katakan kenapa kesinambungan, karena kita melihat bagaimana Tuhan bekerja makin klimaks, khususnya di dalam Kristus ya. Tapi kalau kita lihat juga berkesinambungan keutuhan, sebab kita tidak bisa kalau begitu hanya perjanjian baru aja begitu. Padahal kita kan tidak demikian ya, karena kitabnya satu saja. Nah, jadi kita merujuk secara tepat pada konteks yang tepat, itu sah-sah saja. Ini merujuk kepada Yoel dengan kacamata yang benar-benar ya untuk kenabian di dalam perjanjian baru. Nah, tentu saja ketika rasul-rasul menyampaikan. Nah, jadi Tuhan bisa berbicara kepada umat dengan caranya sendiri. Jadi kita tidak bisa kalau begitu PL usang aja deh. Kan tidak boleh dong ya. Jadi kita bisa merujuk di dua-duanya. Iya. Nah, sebenarnya mungkin kalau lebih spesifiknya, apakah sebuah nubuatan itu bisa penggenapannya berulang, Bu? Jadi. Oke, kita mesti lihat ya nubuatnya ini apa. Karena ada nubuat yang sangat spesifik ya. dan individu. Iya. Dan misalnya ketika Hizkia sakit kan. Iya. Jadi dia memohon anugerah dari Tuhan. Iya. Lalu Nabi Yesaya udah deh kamu tambah lagi umurnya 15 tahun. Itu kan spesifik. Dan itu hanya terjadi pada Raja Hizkia. Jadi nggak berulang-ulang saban waktu terjadi demikian begitu ya. Atau nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Itu hanya pada Yesus, jangan nanti ada yang mengklaim lagi. Iya betul. Jadi kita mesti melihat, jadi gini, ada cara yang kita mesti lihat antara PL dengan PB. Nubuat ini ditujukan kepada siapa sih? Apakah kepada Kristus dengan karya keselamatannya? Itu berarti yang di PL itu kan adalah bayang-bayang. Nah, artinya paling tidak dia tipologi, gitu ya. Karena ini hanya di dalam Kristus. Jangan sampai kita klaim bagian itu adalah bagian dari kita. Padahal itu. Nah, jadi nubuat kita mesti melihat walaupun pemberitanya berulang-ulang, tapi kepada pribadi yang sama. Contohnya Immanuel. Orang boleh pakai nama Immanuel. Tapi ketika kita lihat nubuat di dalam kitab Yesaya mengenai nama Immanuel, itu adalah pada Yesus sendiri. Jadi bukan klaim kepada nabi siapa begitu. Nah, jadi walaupun disampaikan berulang-ulang, kita mesti melihat fokus daripada nubuat ini apakah kepada individu tertentu atau nubuatnya ini universal. Misalnya Tuhan akan menyelamatkan, akan datang waktunya Tuhan menyelamatkan. Ini kan berulang-ulang disampaikan berita keselamatan. Jadi ini bisa berlangsung pada periode-periode tertentu di dalam sejarah manusia. Gitu ya, karena kehendak Tuhan memang adalah keselamatan bagi umatnya. Jadi harus kita lihat spesifik atau umum. Yang kedua, ada timingnya enggak? Iya. Jadi misalnya engkau akan menjadi budak 400 tahun. Iya. Atau engkau terbuang 70 tahun. Iya. Jadi itu karena ada waktu yang kita tidak bisa, kalau begitu 70 tahun, 400. Itu sangat spesifik gitu. Iya. Nah, kenapa saya tanya gitu? Nah, saya
saya harus terus terang nih Bu, saya tuh salah satu yang saya juga pernah khotbahkan juga nih Bu ya. Nanti dikoreksi nih Bu kalau salah. Saya tuh senang dengan Yoel pasal yang kedua Bu. Ya. Bagi saya secara pribadi bahwa ini masih bisa terjadi. Dimana ini ya, kalau kita lihat Bu, lihat bagaimana saya mengartikan Yoel yang kedua nih Bu ya. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Nah, ayat yang kedua, sebab suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Nah, saya melihat ini bahwa suatu hari gelap gulita dan kelam kabut berawan pekat itu menggambarkan sebuah kondisi, ya, sebuah kondisi di mana kegelapan, kejahatan, moral, semua ini dalam klimaksnya. Nah, saya sering melihat bahwa saya rasa kejahatan manusia hari-hari ini Bu, itu saya suka bercanda kayak setan melihat juga minder Bu. Saking jahatnya ya. Iya. Saya rasa kalau kita lihat di berita apa yang terjadi, kita tuh bisa nggak percaya kok manusia bisa sampai sejahat itu ya. Kayaknya kerusakan moral zaman dulu itu kalau dibandingin zaman sekarang, wah zaman sekarang itu udah bener-bener minta ampun. Nah, itulah suatu gambaran gelap gulita kelam kabut Bu. Nah, tetapi bahwa di sana juga dikatakan akan ada terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Ini saya membaca sebagai sebuah generasi yang kuat. Jadi akan ada masa di mana yang saya percaya Tuhan sedang bangkitkan juga, bahwa era-era Superman rohani sudah lewat. Tetapi yang Tuhan akan bangkitkan satu generasi. Artinya banyak. Mungkin kalau kita ngelihat zaman dulu Superman dalam tanda petik ya, Superman rohani itu banyak Bu. Even kalau kita lihat tahun 70, 80 gitu wah ada Billy Graham gitu. Kebangkitan ya betul. Karismatik. Tetapi apa yang akan terjadi di hari-hari ini dan yang ke depan, saya melihat itu yang Tuhan bangkitkan itu bukan perorangan lagi. Tapi suatu generasi, suatu bangsa, sebuah umat gitu. Di mana ya mereka punya ciri. Di ayat yang ke-11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Nah, jadi yang Tuhan akan bangkitkan adalah sebuah generasi yang adalah pelaksana firman-Nya kuat. Nah, apakah salah Bu kalau melihat nubuatan Yoel dalam kacamata yang seperti itu? Maka tadi saya tanya nih tentang kalau Kisah 2. Oke, sudah terjadi nubuatan Yoel di zaman Kisah Para Rasul. Apakah kalau hari ini terjadi pencurahan Roh Kudus yang kita mempercayai bahwa karunia-karunia masih Tuhan curahkan hingga saat ini, apakah itu juga bagian dari kitab Yoel? Apakah karena itu akan bertaliannya, apakah pembacaan ini juga? Ini kan tidak ada time frame-nya Bu. Kapan? Ini kan nggak ada time frame yang jelas nih kapan nih. Nah, itu gimana Bu? Jadi yang menarik itu di kitab Yoel ini, dia sangat pandai sekali menggunakan kosmos, alam. Jadi alam itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Ini adalah cara para nabinya. Jadi kalau dikatakan gelap gulita, jadi ada tanda-tanda di alam yang dipakai oleh Tuhan sebagai peringatan atau wujud daripada hukuman. Jadi kalau kita lihat di dalam Yoel pasal 2 ini kan seperti misalnya matahari menjadi gelap gulita, berubah menjadi seperti merah padam. Kalau kita lihat di dalam kosmologi ada kebenaran-kebenaran yang ketika alam itu sudah tidak bisa lagi
dikendalikan oleh manusia, alam itu ikut juga murka gitu. Entah itu gunung, entah itu laut dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Jadi secara kosmologi, alam bisa dipakai oleh Tuhan untuk ikut serta di dalam penghukuman. Itu yang pertama. Kapan ini terjadi? Kalau dugaan para penulis ini terjadi misalnya di abad yang sebelum abad yang ke-8, maka barikade daripada tentara itu seperti pasukan yang bisa dikalahkan ketika mereka terbuang ke Asyur maupun ke Babylon. Nah itu kan sangat mengerikan sekali. Jadi bangsa yang kuat mereka tidak bisa taklukkan. Adalah bangsa musuh yang menginvasi mereka dan yang menghancurkan mereka. Tapi kalau kita lihat misalnya, kan periode itu sudah selesai. Babylon sudah selesai, Asyur sudah selesai. Apakah pemahaman serupa secara rohani kita bisa lihat? Itu hal yang, jadi kita mencoba menarik makna daripada nubuat ini bagi zaman kita. Jadi kegelapan bukan saja kegelapan karena ada gerhana matahari, gerhana bulan. Bukan hanya alam ya Bu ya. Bukan hanya alam, tetapi menggambarkan berbagai kemerosotan yang terjadi di dalam manusia itu bisa saja terjadi. Jadi kalau Tuhan, nah ini memang ayat 11 sebenarnya itu sangat menarik sekali ya. Tuhan memperdengarkan suara di depan tentara. Padahal Nabi Yoel ini mengatakan tentara itu adalah belalang. Jadi belalang yang menghabisi semua tanaman gitu ya. Nah tetapi dikatakan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Jadi pasukannya Tuhan sangat banyak untuk melaksanakan. Jadi di satu sisi si Nabi Yoel ini mengkontraskan invasi dari belalang yang menghabiskan semua sumber makanan ya, palawija. Di sisi yang lain Nabi Yoel mengatakan ini Tuhan punya pasukan sendiri loh, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih besar daripada pasukan apapun termasuk pasukannya manusia. Nah memang betul yang diharapkan oleh Yoel itu sebuah transformasi itu terjadi kalau ada orang yang apa? Yang taat dengan firman. Ini karena kan yang taat dengan firman, yang mau melaksanakan firman. Maka hari Tuhan itu hari yang dahsyat. Siapa yang dapat menahan? Jadi gini, di dalam nabi-nabi itu ungkapan hari Tuhan, Yom Adonai itu selalu doa. Jadi Yom Adonai hari Tuhan itu untuk menyatakan hukuman secara masif di alam, baik alam maupun manusia. Tetapi hari Tuhan itu hari keselamatan, di mana Tuhan membela firman-Nya, Tuhan membela umatnya, Tuhan membela orang-orangnya. Nah jadi dikatakan siapa yang bisa, nggak ada yang bisa menahan. Kekuatan politik, raja-raja, imam-imam nggak bisa menahan. Nah jadi apakah Tuhan akan membangkitkan? Nah selalu begitu memang. Kalau satu generasi terpaksa dihukum oleh Tuhan karena mereka nggak mau berubah, maka keselamatan akan Tuhan sediakan untuk generasi berikutnya. Nah ini akan selalu terjadi. Kalau generasi ini tidak, Tuhan akan membangkitkan generasi baru. Jadi selalu Tuhan menginginkan sebuah generasi yang baik. Nah itu yang di ayat yang ke-12. Nah berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengenang. Tuhan kehendaki itu adalah apa? Ya pertobatan. Sederhananya kan begitu. Jadi kalau makin banyak teruna-teruna anak muda generasi yang mau berbalik kepada Tuhan, maka kasih setianya dan dia akan nyatakan. Nah di ayat 13, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Jadi Tuhan tidak menghendaki kebinasaan, tidak menghendaki kehancuran, tetapi Tuhan menghendaki sebuah umat yang hidup menurut standarnya Tuhan. Artinya umat yang diberkati. Tetapi kalau membangkitkan sebuah generasi yang, kalau kita katakan generasi yang militan, yang bisa dipakai oleh tentara Tuhan, maka ini bukan soal superhero,
Iya. tetapi orang-orang yang diurapi oleh Allah, Iya. kan begitu ya, Iya. yang hatinya terbuka kepada Tuhan. Itu yang dia sampaikan. Maka ketika dikatakan tiup sangkakala di Sion, ini menunjuk kepada apa? Yerusalem kan sebetulnya. Nah, puasa yang kudus, maklumkan perkumpulan raya, artinya ini ibadahnya ya. Jadi ada pembaruan di dalam ibadah. Orang tua, anak-anak, siapapun, laki-laki, perempuan, semua dipanggil untuk merayakan bahwa Tuhan akan melawat mereka. Nah, ini kan janji Tuhan sendiri. Gitu. Jadi Tuhan menyiapkan generasi ya, betul. Iya. Oke. Nah, terus kemudian sebenarnya ada satu pelajaran menarik nih Bu ya dari kitab Yoel juga nih. Ini saya kutip dari David Powson ya Bu ya. Nah, ini di mana kitab Yoel ini sebenarnya kalau menurut David Powson, ini mungkin bisa kita diskusikan apakah Ibu juga melihat ini juga dalam kitab Yoel, bahwa untuk kita hari ini kita mesti belajar bahwa banyak orang Kristen masa kini dengan puas mengandaikan bahwa mereka akan tiba di surga dengan selamat. Kenyataannya dosa di antara umat Tuhan seringkali lebih serius daripada dosa di luar umat Tuhan. Dalam Roma 2, Paulus mengingatkan pembacanya jika mereka melakukan hal yang sama yang mereka kritik terhadap orang yang tidak beriman, mereka tidak akan luput dari murka Tuhan. Kitab Yoel juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Anggapan bahwa sekali Anda milik Tuhan, Anda dapat berdosa dengan bebas adalah hal yang sama sekali tidak alkitabiah. Seakan bahwa Tuhan tidak memberikan sebuah buku cek kosong untuk kita pergunakan kapan saja kita berdosa. Akan sangat tidak adil bagi Tuhan menghukum orang yang tidak percaya ke neraka, tetapi dalam kasus orang beriman yang bersalah melakukan perilaku yang sama, di saat yang sama Tuhan bilang inilah tiketmu untuk ke surga. Jadi para nabi, khususnya dalam kitab Yoel ini, harus mengoreksi ide itu di Israel terlebih dahulu, sebab umat Tuhan berpikir mereka akan aman-aman saja. Ya. Nah, jadi dalam kitab Yoel ini ada koreksi itu ya Bu ya. Ya, betul. Ada apa sebuah konsep bahwa Israel merasa aku umat pilihan Tuhan nih. Aku akan aman-aman aja. Aku mau ngapain juga bebas lah, pokoknya kita umat pilihan Tuhan. Ya. Jadi rasa nyaman karena ada apa? Bait suci Yerusalem. Kan Yeremia juga betul. Akan masih ada bait suci. Nah, mungkin Tuhan akan menghukum. Allah sudah memilih kita sebagai umatnya. Tidak mungkin justru itu zona nyaman dalam perspektifnya orang Israel yang dikritik oleh para nabi. Sehingga tidak ada jaminan bagi mereka ketika dipanggil sebagai umat Allah maka dia bebas berbuat dosa. Nggak ada sama sekali. Jadi ketika mereka hidup di dalam dosa, maka Tuhan juga mengkritik mereka. Jadi tidak bisa main-main karena saya umat Tuhan maka otomatis saya dijaga, dipelihara, apapun yang saya lakukan oke-oke aja. Tidak bisa. Kasih dengan keadilan selalu berjalan bersama-sama. Di dalam kasihnya memberi, tapi di dalam keadilan dia harus menyatakan hukum atas dosa juga. Berarti sebenarnya kitab Yoel ini memberikan kepada kita saudara ya satu pelajaran nih, bahwa menjadi umat pilihan Tuhan itu bukan berarti menjadi sebuah kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Paulus mengatakan jangan gunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Paulus jelas sekali itu. Jadi orang mengatakan saya sudah merdeka. Ini kan pengakuannya umat Tuhan itu kan. Maka Yohanes juga kritik. Kami keturunannya Abraham. Kami tidak pernah dijajah. Tidak pernah diperbudak. Nah, Yohanes mengatakan, bukan, kamu itu keturunannya ular beludak justru. Ini gak bisa menggunakan kesempatan di dalam Tuhan untuk berbuat dosa. Karena pemahaman ini memang harus seimbang ya Bu. Ya, betul. Ya, karena ada yang mengajarkan juga bahwa kesannya jangan mau dikondem lagi ya. Betul bahwa Tuhan telah menebus kita. Kita tuh jangan terus dituduh gitu loh. Tetapi Ibu melihatnya gimana nih Bu antara penebusan ya dengan
dengan cara hidup orang percaya. Ibu melihatnya gimana? Ini karena kan ada satu sisi ekstrim yang kalau ditekankan cara hidup doang sampai kesannya nih Bu, kesannya Tuhan tuh kayak Om Jampang yang galak, salah dikit ketok langsung. Salah dikit hantem nih. Tapi ada satu sisi lagi yang seperti mengesankan bebas saja. Kalau ada yang bilang lu kalau gini berdosa, jangan mau dituduh. Kan gitu ya. Nah, jadi kesana bahwa Tuhan pokoknya kita sudah dibenarkan, kita mau ngapain pun boleh bebas. Nah, ini melihat titik keseimbangannya tuh gimana Bu? Ada kata yang sangat bagus ya menurut saya di dalam Alkitab, belas kasihan. Yes. Jadi belas kasihan itu kan kita terima dari siapa? Tuhan. Yeah. Karena belas kasihannya kita diselamatkan. Yeah. Kita ditebus. Maka respon kita juga belas kasihan, melaksanakan hukum Tuhan karena belas kasihan. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya sudah diselamatkan, maka melaksanakan hukum itu bukan lagi beban, ya tak? Tapi karena saya memiliki belas kasihan, maka saya dengan sukacita mengikuti Tuhan dengan hukumnya. Jadi hukum itu kan tidak lagi menghukum awas kan enggak kan. Tetapi ada karena kita melakukan apapun dengan belas kasih, berarti kan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesadaran bahwa memang saya harus nurut ini karena sudah diselamatkan. Artinya bahwa ketika sudah diselamatkan ada tanggung jawab, ada etika, ada moralitas. Karena apa? Kita sudah diselamatkan. Tapi kalau kita mengatakan, saya sudah diselamatkan jadi bebas saja, kita lupa bahwa keselamatan itu bukan murahan. Artinya kita, karena begitu gampang kita peroleh, maka kita dengan gampang melakukan apapun. Artinya kita tidak menghargai anugerah daripada Tuhan. Tapi orang yang penuh dengan belas kasihan akan mengikuti dan menuruti firman Allah dengan sukacita. Atau kebalikannya, kalau menurut model misalnya ala Taurat gitu ya. Jadi kalau satu salah potong gitu, nah itu kan kita bagaimana bisa hidup ya? Kalau dikit-dikit harus dihukum. Tapi kalau semua harus Taurat, harus ini, hidup sucinya karena tertekan, hidup kudusnya tertekan, baca firmannya karena tertekan, nanti takut dihukum. Kan tidak merdeka. Nah tapi kalau orang yang berbelas kasihan tahu, oh nih saya melakukan hukum ini karena saya mencintai Tuhan, mencintai sesama. Jadi titik temunya itu harus di dalam belas kasihan. Kalau tidak, nanti kan akan condong ke kanan, ini kan hukum yang mematikan. Kalau condong ke kiri, kebebasan yang kebablasan gitu kan. Nah jadi memang harus seimbang ya di tengah-tengah. Itu sebabnya kita dikasih firman ya, untuk menjadi penuntun, guidance bagi kita. Gitu. Sebenarnya itu memang betul Bu, bahwa saya juga suka katakan bahwa yang pertama kebebasan yang mutlak itu cuma punya Tuhan. Ya betul. Manusia nggak ada lah yang bebas mutlak kan. Kita rumah aja punya batas sama tetangga kok. Ya, betul. Indonesia negara merdeka juga punya batas negara betul, kok. Iya kan. Betul. Dan yang kedua, dalam hal ini batasan kita itu firman Tuhan. Ya, benar. Kalau kita bicara batasan itu sebenarnya bukan untuk mengungkung kita, tapi batasan itu sebenarnya saya melihat untuk melindungi kita, Bu justru. Betul. Batasan itu untuk melindungi kita, ya kan. Ibaratnya kalau orang tua bilang jangan main ke depan jalan, nah itu kan batasan ya. Main sampai di pagar rumah. Ya. Jangan ke depan jalan. Memang itu larangan, memang dikasih batas. Nah, tapi kan sebenarnya batasan itu untuk melindungi si anak. Betul. Karena kalau dia keluar batas, dia tuh bisa ketabrak, bisa apa. Betul. Gitu. Ya. Jadi hukum itu diberikan, itu kita harus pahami bukan untuk legalistik ya. Lakukan A, B karena A, B gitu kan. Tapi kita melakukan hukum benar supaya kita ada di dalam, tetap terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kita bisa menikmati kasih karunia-Nya dengan bebas, dengan merdeka. Tapi betul, nah dia harus dijagain di dalam hukum itu. Nah hukum Tuhan kan hukumnya hukum kasih, bukan hukum yang balas dendam gitu ya, atau bukan hukum jebakan. Nanti repot kan kalau jebakan.
Orang nggak bisa tahu tadi pagarnya itu di mana sih, ya kan? Tapi kan ini sudah dikasih tuntunan ya, sudah dikasih bimbingannya selaras dengan apa? Dengan firman Allah. Karena firman kan mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Firman juga mengatur hubungan kita dengan sesama. Nah, tidak ada kan bagian dari firman Tuhan yang mentolerir di mana kita boleh melanggar hak-hak orang lain, kan nggak ada kan? Tapi kita dipanggil untuk mengasihi. Kepada negara, Tuhan juga mengatur relasi kita dengan negara. Dengan alam, Tuhan juga mengatur. Jadi sebetulnya dengan adanya hukum itu, maka kita dengan bebas, dengan merdeka untuk meresponi kasih karunia Tuhan. Sesederhana itu sebetulnya, cuma yang bikin rumit kan kita. Ya karena apa? Ada keinginan-keinginan, ada motif tertentu. Ya kan ketika motifnya atau keinginannya tidak tercapai, maka hukum-hukum tambahannya itu mau tambahin gitu ya. Sebenarnya Paulus tuh udah cukup jelas loh bahwa dalam kitab Roma kan dikatakan perhatikan ketegasan dan kelembutan. Ya betul, Iya kan? betul. Jadi Di satu sisi harus tegas, di sisi yang lain itu harus kelembutan yang diutarakan kan. Jadi bukan menghukum gitu ya, jangan menghukum, mendisiplin. Tetapi mendisiplinnya kan di dalam kelemah lembutan. Nah disitulah firman antara kewajiban kita dengan hak-hak kita itu boleh kita ekspresikan gitu ya. Dan di kitab Roma juga ditulis yang apa carang-carangnya aja kan juga nggak disayangkan. Oh iya betul. Iya, kita kan Kalau digambarkan salah, yang dicangkokkan. Iya betul, betul. Kalau dia salah, artinya Tuhan juga tidak jadi belain terus di dalam kesalahannya. Jadi ada proses yang dia harus ikuti. Wow. Karena pada akhirnya dia bilang, akhirnya pun mereka akan dicangkokkan lagi kan kepada pohon zaitun yang asli, gitu ya, di dalam Roma 11 itu. Nah itu memang menarik ya. Betul. Nah, kemudian Bu, kalau kita kembali kepada kitab Yoel, nah ini ada dua hal yang saya ingin tanyakan Ibu. Ya, kalau yang pertama adalah kitab Yoel ini syarat dengan kata hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan. Nah, kalau kita melihat hari Tuhan ini, apakah ini langsung menunjuk kepada apa sih Bu kalau dalam konteks itu? Jadi tadi saya katakan hari Tuhan itu dua. Hari itu bisa hari penghukuman, hari itu adalah hari keselamatan. Hari penghukuman kita tidak boleh serta-merta melihat itu segala sesuatunya selalu negatif. Memang mungkin ada terjadi kerusakan di dalam alam, nah tetapi itu bukan dalam waktu yang sangat lama begitu. Ada masa di mana Tuhan memang menghukum umatnya, artinya Tuhan mengizinkan umatnya itu ada di dalam penderitaan. Sekali lagi karena kesalahannya. Jadi hari Tuhan dianggap sebagai hukuman dalam pengertian Tuhan mendisiplin. Tetapi hari Tuhan itu adalah hari sukacita, hari keselamatan di mana Tuhan membebaskan umat Israel, membebaskan umatnya. Atau Tuhan melepaskan mereka dari malapetaka, seperti kalau di dalam Yoel kan malapetaka dari serangan belalang begitu. Jadi Tuhan membebaskan mereka dari malapetaka. Hari Tuhan yang keselamatan itu juga bangkitnya pemimpin baru. Jadi mereka selalu mengharapkan kalau ada pemimpin yang membawa kepada kemunduran, mereka selalu berharap adanya di hari Tuhan, Tuhan akan memberikan seorang pemimpin yang baru. Hari Tuhan itu hari rekonsiliasi, maka mereka harus merayakannya. Jadi hari Tuhan bisa terlihat di dalam fenomena alam dan bisa juga terlihat di dalam relasi-relasi sosial. Ketika mereka diinvasi oleh bangsa asing, hari Tuhan juga. Artinya mereka takluk kepada bangsa asing. Tapi ketika mereka lepas daripada hukuman, hari Tuhan juga. Artinya hari itu adalah hari keselamatan. Jadi kita perlu melihat hari Tuhan ini secara berimbang. Apakah ini misalnya hari kiamat begitu ya? Itu dari perspektif agama lain. Jadi sebenarnya dalam PL ini khususnya kalau kita lihat kitab Yoel itu, ini tidak bertalian dengan eskatologis ya Bu? Ada yang jadi hari yang akan datang kan? Iya. Jadi hari Tuhan itu kalau untuk keselamatan, kita lihat ini keselamatannya ini dalam waktu yang pendek atau jangka panjang. Jadi ada pengharapan eskatologis namanya. Hari Tuhan juga. Ketika mereka menanti kepada seorang tokoh, figur yang
akan secara sempurna menyelamatkan mereka, itu pengharapan eskatologis. Hari Tuhan juga boleh pengharapan eskatologis. Itu hal yang sangat umum, bukan saja pada Nabi Yoel, tapi itu menjadi gaya tradisi kenabian. Hari yang akan jauh, karena kan kalau kita lihat hari Tuhan akan datang di waktu dekat, dan hari Tuhan itu akan datang jauh. Jadi ada konteks dekat, ada konteks yang jauh. Oke. Nah, baik. Nah, lalu kalau yang kedua, Bu, kitab Yoel ini juga syarat dengan kata pemulihan, Bu. Ya. Nah, konsep pemulihan itu gimana sih, Bu? Nah, Konsep pemulihan ini kan banyak orang ngomongin juga nih, Bu, saat iya. ini ya. Nah, sebenarnya pemulihan itu apa sih, Bu, dalam konteks? Ya. Jadi pemulihan itu, saya kalau pinjam istilahnya Perjanjian Lama itu kan kata shalom sebetulnya. Jadi yang pertama, apa yang dipulihkan? Yang paling utama adalah pemulihan hubungan Israel dengan Tuhan sendiri. Iya. Ya toh, jadi tidak boleh mempergunakan bait suci secara serampangan, mempergunakan liturgi serampangan. Jadi terjadinya hubungan yang pulih antara Tuhan sendiri dengan umat Israel. Nah, apalagi penyebutan Yerusalem ini kan selalu kaitannya dengan masalah spiritual ya. Nah, tapi juga pemulihan itu antar sesama umat, Iya. antar sesama umat Israel. Dia perlu berdamai dengan sesamanya, termasuk juga dengan bangsa-bangsa, jangan salah. Jadi dia perlu pemulihan dengan yang lain. Jadi sosial, politik, ekonomi. Tapi jangan lupa, karena Yoel itu menggunakan banyak sekali masalah kosmos ya, alam. Iya. Jadi pemulihan dengan alam. Kalau dia dirusak oleh belalang, dia kan perlu pemulihan untuk tanaman. Kalau tanaman tidak pulih, dia mau makan apa? Jadi pemulihan dengan alam itu juga sangat penting. Manusia mesti menjaga hubungannya dengan alam juga. Entah itu dengan sebagai sumber daripada makanan, atau sumber dengan mungkin kebutuhan yang lain, misalnya dengan binatang. Tetapi juga dengan gunung-gunung, dengan laut, dengan matahari, bulan, bintang. Jadi manusia harus dipulihkan juga dengan hubungan. Kalau tidak pulih, maka akan ada apa? Ada kehancuran, ada kebinasaan. Maka teriak para nabi, termasuk Nabi Yoel, yang dipulihkan itu harus holistik. Jadi nggak bisa hanya hubungan personal aja, tapi hubungan yang harus holistik dengan siapapun, termasuk dengan alam semesta. Dimulai dari pemulihan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam, dan pemulihannya menjadi pemulihan yang holistik. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita lihat di Yoel pasal yang ketiga nih, Bu, ya. Ini kan pada hari itu aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Terus di sini juga ada, mana itu tadi yang penuaian. Tadi saya ada lihat penuaian. Ini kan sering dipakai juga. Ayat yang ke-13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Nah, jadi sekali lagi, ini kalau kita bicara ada lembah ada hari Tuhan, ada penuaian. Nah, ini konteks pada saat itu sebenarnya apa sih? Ini kan ayat-ayat gini yang seringkali memang suka dipakai lah untuk zaman-zaman sekarang, Bu, gitu. Betul. Jadi makanya kalau dia relasinya dengan Tuhan baik, otomatis kan dia akan diberkati. Kalau dia relasinya dengan sesama baik, maka akan ada situasi yang harmonis. Kalau dia relasinya dengan alam terjadi, maka panen raya itu akan jadi. Jadi kalau mereka dengan alam itu bergaul baik, artinya ada pemulihan, maka tanah itu kan janji Tuhan akan menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Karena tanaman itu menjadi sumber makanan bagi mereka. Jadi pemulihan, kalau katakan bawa sabit, bawain, kan mereka secara alamiah mereka akan memanen kalau pulih dengan alam. Nah, tetapi di dalam konteks bergereja ya,
Jadi Kan biasanya pemulihan kalau penuaian jiwa-jiwa, kan jiwa-jiwa. begitu kan? Iya. Jadi Iya. kaitannya tadi kembali lagi dengan Iya. roh Tuhan ya. Iya. Jadi ketika roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang percaya Iya. dan orang-orang percaya ini menjadi saksi. Iya. Dampak dari kesaksiannya orang lain diberkati. Mm. Ketika orang lain diberkati, tadi tujuannya kan umat yang gitu loh. Menjadi umat Tuhan, menjadi umat Tuhan. Jadi bangsa-bangsa itu dibawa menjadi apa? Umat Allah, karena Tirus, Sidon. Nah, bangsa-bangsa itu yang dulu sering kali bersitegang dengan mereka, itu kan menjadi umat Tuhan juga. Jadi bukan hanya bagi Israel sendiri, tetapi kembali lagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu akan menjadi berkat. Kenapa perlu Yerusalem Yehuda? Nah, Yerusalem Yehuda ini istilah yang sangat spesifik bagi bagian selatan sebagai apa? Satu, Yerusalem Yehuda menunjuk kepada apa? Bait Tuhan sendiri. Iya. Ketika bait Tuhan ada, maka Tuhan berkenan hadir. Ini kan di dalam tradisi Sion. Ketika tradisi Sion itu dinyatakan, maka Tuhan berdaulat di dalam kehidupan umat Allah. Iya. Ketika Tuhan ada, maka bangsa-bangsa dipanggil bersekutu di Yerusalem. Jadi kalau gereja menggunakan ini ada penuaian besar-besaran Iya. bagi dunia, jangan lupa udah membawa rekonsiliasi belum? Udah membawa pemulihan belum? Iya. Udah menjadi contoh apa enggak? Udah menjadi saksi apa belum? Mustahil terjadi penuaian nggak pernah menanam. Nggak mungkin kan? Iya. Jadi nanam dulu, jadi berkat dulu, jadi saksi dulu, jadi menjadi agen yang memulihkan dulu, supaya bangsa-bangsa itu dibawa dari segenap penjuru. Kan selalu begitu ya, dari segenap penjuru akan menjadi umat Tuhan dan akan menjadi sebuah perkumpulan raya di mana Tuhan dirayakan, Tuhan dipermuliakan, kan begitu. Maka konsepnya gereja, gereja segala bangsa, gereja segala umat. Tetapi jangan lupa terjadinya rekonsiliasi kan tadi dengan urapan roh Allah, mereka menjadi saksi kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau gereja mau menuai, gereja harus menabur. Ya kan? Yang berikan pertumbuhan siapa? Tuhan kan. Nah Tuhan yang akan menghimpun umat. Jadi hukum-hukum itu kan Alkitab secara berimbang selalu menyampaikan. Jangan menuai di tempat sebelah. Nah itu kan ya kita melakukan pelanggaran begitu. Jadi kalau dikatakan menuai bangsa-bangsa ya betul. Gitu, dan harapan kita juga memang demikian ya. Ya. Nah, mungkin ada pelajaran apa nih Bu dari kitab Yoel yang Ibu mau highlight? Nah, jadi kita mesti melihat ya bahwa di saatnya ketika umat tidak mau dengar-dengaran, Tuhan akan mengirimkan caranya Tuhan sendiri. Termasuk dengan sentilan. Contohnya belalang, tulah. Oke. Ya kan? Kalau kita mau melihat di dalam sejarah gereja, pastor, udah berapa banyak tulah sih di hari-hari ini yang baru saja kita lalui. Gereja ada awareness belum? Iya. Ya kurang kencang gimana COVID-19 itu menghantam dunia. Apakah itu Walaupun kalau teori konspirasi ya, bilang itu buatan. Betul. Ya, betul. Tapi apakah sekalipun itu konspirasi, apakah kita sudah menimba itu sebagai sebuah pelajaran apa yang dilakukan oleh gereja? Iya. Lebih setiakah? Lebih taatkah? Lebih rohanikah? Lebih mengasihikah? Lebih peduli apa enggak? Lebih adil. Nah mestinya itu kan Harus jadi pelajaran. harus menjadi pelajaran. Kalau mereka ini kan, waduh tulah belalang, mereka langgiwan. Ini apa yang terjadi? Salah kita apa sih? Gitu kan? Jadi ketika mereka sadar bahwa mereka ada sesuatu yang kurang, ya mereka dengar. Sekarang mau monkeypox ya Bu. Nah, sekarang ya itu lagi grup yang apa namanya ya, kayak apa namanya sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari sejarah dunia, malaria dulu sudah menghajar dunia begitu rupa ya, kolera, disentri. Jadi kalau ada virus baru, mungkin ini memang mutan dari yang lama sudah pernah ada.
Tapi apakah kita disadarkan dengan kondisi Iya. ini? Apa yang kita belajar ya, Wei? Iya. Harus Jadi dengar-dengaran. apa yang kita pelajari dengan peristiwa ini, Iya. makin mendekatkan kita kepada Tuhan kah? Iya. Makin kita peduli dengan sesama kah? Atau kita merasa nggak apa-apa, kita umat Allah, gitu kan? Jadi ada orang yang akan semakin setia kepada Tuhan, tapi kalau yang lain kan som-som kuku. Waktu COVID kemarin saya merasa ada banyak penyataan Tuhan buat gerejanya sih, Bu. Banyak sekali. Salah satunya yang buat saya paling keras ya. Ini kalau saya mengartikan yang kemarin, Bu, bahwa tanpa kita sadar Tuhan sedang kayak komputer kalau udah hang, Oke. itu di restart. Di restart, oke. Iya. Kenapa? Karena menurut saya Tuhan sedang mendidik gerejanya untuk kembali mengetahui mana yang esensi, mana yang aksesoris. Oh ya, betul. Saat COVID, akhirnya kita tahu bahwa layar LED, AC yang dingin, bangku yang empuk, karpet yang empuk, itu semua aksesoris. Aksesoris. Betul. Mau punya AC atau nggak punya AC sama-sama tidak bisa pakai. Iya. Mau punya drum sama nggak punya drum sama-sama tidak bisa pakai. Jadi itu ada sebuah hard restart yang sangat keras menurut saya untuk gereja kembali mengetahui mana yang esensi, mana yang aksesoris. Ya, betul. Ketika COVID melanda kuat-kuatnya, ya entah itu dikatakan tulah atau apapun, hanya yang esensi saja kan yang betul. tetap bertahan. Ya, betul. Betul sekali. Jadi itu kan mestinya bagi kita sebuah pelajaran yang mahal sekali. Yes. Ya toh, ada kurang lebih 2-3 tahun Tuhan mengajarkan kita bahwa pada akhirnya yang kita perlukan itu Tuhan, Pastor. Teman di saat itu tidak bisa nolong. Uang tidak selalu menolong. Iya. Dokter Iya. tidak selalu menolong. Obat enggak. Kecanggihan apapun nggak bisa menolong. Keluar nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi pada akhirnya betul kita di restarting ulang antara kita dengan Tuhan sendiri. Ya kan, itu manis sekali itu pelajarannya itu. Jadi aksesoris boleh ditinggalin ternyata ya. Jadi kita sadar kan kalau orang selama ini pikir wah gereja harus ada ini itu. Nah itu kita mesti rethinking again, mana yang aksesoris, mana yang esensi. Betul. Di mana? Iya benar sekali. Yang kita perlukan itu Tuhan sebetulnya. Oke. Jadi dalam kitab Yoel ini kita juga punya pelajaran bahwa kita harus dengar-dengaran ya, Wi. Ya, semua nabi, bukan hanya Nabi Yoel ya. Saya teringat lagi kepada ungkapan yang selalu diucapkan oleh, beginilah firman Tuhan. Yes. Inilah yang difirmankan oleh Tuhan. Atau dengarlah firman Tuhan. Soalnya kita lebih senang dengar apa ya? TikTok maybe, news, atau yang lain. Apakah kita betul-betul mendengarkan suara dari Tuhan yang genuine gitu kan? Itu memang mengingatkan kita, karena semua nabi itu selalu inilah firman Tuhan, inilah yang difirman, demikianlah firman Tuhan. Jadi nabi itu selalu mengajar kita mengenai firman Tuhan. Salah satu tuntutannya Torah yang paling kencang adalah Shema, dengar. Kita too much talking barangkali ya, tapi kita sedikit untuk Shema. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan keras, tapi kadang-kadang suara itu sayup-sayup untuk mengingatkan kita. Tetapi awareness kita mendengarkan suara itu kan, ketika kita mendengar berarti yang harus kita kasih tahu apa? Perhatian. Ya toh? Suara itu numpang lewat atau kita betul-betul memperhatikan. Mendengar, memperhatikan, baru yang melaksanakan. Kan demikian. Gitu. Jadi memang Nabi Yoel mengingatkan kita harus dengarkan firman Tuhan. Bukan firmannya si Nabi ya. Nah jadi kalau selama ini kita mungkin lebih mendengar kepada oknum, pribadi, orang berpengaruh, orang yang memiliki kekuasaan. Nah sekarang waktunya kita dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman-Nya.
Oke, baik, thank you so much Ibu Ger untuk Sama-sama. pembahasan kitab Yoel ini. Saudara, saya percaya kita semua banyak belajar dari kitab Yoel ini yang sudah dibahas ya. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi Ibu Gernaida, terima kasih. Terima kasih. Setiap bulan kita akan ada ngobras saudara, jadi jangan kemana-mana. Setelah kitab Yoel ini kita akan ada ngobras kitab Amos ya. Jadi perjanjian lama ini nanti kita bahas semua sampai kitab Maleaki. Pokoknya sebulan sekali akan ada ngobras, ngobrol santai Alkitab. Saudaraku, minggu depan kita akan kedatangan tamu, seorang adik, seorang sahabat, Elia Myron ya, yang lagi terkenal di TikTok dan di mana-mana itu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol secara khusus. Saya ingin membahas dengan Elia Myron tentang genset dan postmodernism. Genset dan postmodernism. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We, Let's Talk Together. God bless you.